Informasi dan berita zaman dulu kita dapatkan melalui radio, TV, koran, majalah. Di era sekarang kita dapat informasi jauh lebih cepat melalui YouTube channel, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, WeChat, Twitter, dan lain-lain. Begitu banyaknya informasi yang setiap hari kita dapatkan dari berbagai sumber tadi, kadang-kadang bahkan bisa mengganggu kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena informasi dari berbagai media itu ada yang sifatnya positif, ada sifatnya negatif. Ada sifatnya mendukung impian kita, ada sifatnya mensabotase impian kita. Ada sifatnya bisa menaikkan energi kita, ada yang sifatnya bisa menurunkan energi kita. Pada umumnya masyarakat lebih suka bad news. Itulah salah satu filosofi wartawan. Bad news is good news. Good news is bad news. Kalau filosofinya good news is bad news is good news, artinya lebih banyak berita apa yang kita dapatkan dari berbagai media. Kesimpulannya sederhana. Berarti majority berita negatif, karena itulah yang disenangi oleh masyarakat. Ya, disinilah kita mesti hati-hati untuk menyaring informasi yang masuk ke pikiran kita. Karena informasi itu bisa mempengaruhi jalan pikiran seseorang. Apabila seseorang jalan pikirannya terkontaminasi dengan informasi-informasi yang sifatnya merusak, dan ini akan merusak juga kualitas hidup orang tersebut. So, bagaimana mensiasati ini? Pertama, kita mesti mengerti dulu prinsipnya bahwa everything is energy. Artinya semua itu ada energinya. Bahkan kata-kata punya kekuatan, punya kuasa. Dengan demikian, kalau kita mengerti prinsip ini, kita akan lebih hati-hati menyaring informasi yang masuk. Itu pertama. Kedua, kita mesti punya kesadaran yang penuh bahwa kontrol informasi ini penting. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa ada yang sifatnya bisa mendukung impianmu, ada yang sifatnya bisa mensabotase impianmu, ada sifatnya bisa menurunkan energimu, ada sifatnya bisa menaikkan energimu. Dan jika kita sadar banget tentang ini, kita juga sangat kontrol setiap informasi yang kita serap. Ketiga, kita bisa dengan sengaja memasang filter. Filter ini akan bekerja baik apabila kita mengerti prinsip pertama dan prinsip kedua. Baru prinsip ketiga ini akan berlaku. Seperti apa filternya? Filternya adalah saya sengaja menyusun goal dan impian saya, dan saya ucapkan berulang-ulang. Kenapa demikian? Dengan berulang-ulang kita menciptakan satu filter di otak kita, yang istilah kerennya adalah reticular activating system. Nah, reticular activating system inilah merupakan penyaring informasi. Bayangkan kalau kita tidak punya filter atau reticular activating system ini, wow, kita kebanjiran informasi. Apalagi kita tidak mengerti prinsip pertama dan kedua. Semua informasi kita serap saja. Kadang-kadang kita ngobrol dengan seseorang, kita kemudian singgung bahwa kata-kata mempunyai kekuatan. Artinya berita itu juga kata-kata, bukan? Itu ada energinya, energi positif maupun energi negatif. Dan sebagian bilang, apa sih? Dari kecil juga saya nggak pernah nyaring, orang tua juga saya nggak pernah nyaring informasi apa saja mereka terima. Hidup mereka oke-oke saja. Oh iya, betul. Bukan berarti kita menerima bad energy atau energi negatif, kata-kata negatif kita langsung mati on the spot. Nggak seperti itu. Atau kita langsung bangkrut, atau hidup kita susah. Enggak juga begitu. Tapi seandainya
kalau orang tersebut dari kecil dia sudah mengerti prinsip ini, dia saring informasinya yang positif saja, kemudian dia saring informasi yang positif, dia tanamkan yang positif saja, dia tanamkan impian dia sejak kecil sampai hari ini. Lihat apa yang terjadi pada orang ini. Saya yakin kehidupannya jauh di atas sekarang, dan sudah terbukti dalam sejarah kehidupan umat manusia. Orang yang punya dream beda dengan orang yang tidak punya dream. Orang yang menyaring informasi dengan orang yang asal saja terima informasi apapun, tentu kualitas hidup orang tersebut sangat-sangat signifikan bedanya. Menarik bukan? Dan poin yang keempat, kita mesti mengerti bahwa di benak kita ada dua raksasa, yaitu raksasa positif dan raksasa negatif. Dan kedua raksasa ini sering berhantam, merebut kekuasaan. Kira-kira raksasa mana yang menang? Tergantung raksasa mana yang kasih makan lebih banyak. Apabila raksasa negatif dikasih makan lebih banyak, dia yang menangkan pertempuran. Tapi seandainya raksasa positif yang kasih makan lebih banyak, maka dialah yang memenangkan pertempuran. Oleh sebab itu, sebagian orang mengatakan seperti ini: musuhmu sesungguhnya bukan orang lain, tapi ada dalam dirimu. Walaupun saya pribadi tidak terlalu setuju dengan pernyataan ini, karena kalau kita menempatkan diri kita sebagai musuh, artinya kita melawan diri kita sendiri. Tapi saya mengerti kalimat tersebut. Kalimat tersebut artinya kamu yang kontrol, bukan situasi luar yang kontrol, bukan orang lain yang kontrol pikiranmu, bukan circumstances atau keadaan mempengaruhi pikiranmu menjadi hidup negatif, tapi kamulah kuncinya menentukan siapa kamu. Seperti dikatakan bahwa you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Sebenarnya lebih ke sana makna kalimatnya. Oke? Nah, kalau kita mengerti semua prinsip ini, sekarang tinggal kita dengan disiplin memperhatikan poin-poin yang tadi saya bahas, poin 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan dengan sengaja disiplin kontrol semacam ini, sehingga mood kita tidak dipengaruhi lagi oleh circumstances kita atau berita-berita yang membuat kita tergoncang atau berita-berita membuat kita bingung. Di era sekarang sering kita lihat di sosial media ribut ini, ribut itu dan sebagainya. Kemudian di dalam WhatsApp group, khususnya kalau di Indonesia begitu trennya WhatsApp group. Di berbagai WhatsApp group kadang-kadang ada satu berita muncul, ribut sana ribut sini. Artinya kalau mereka terlibat ribut sana ribut sini, mereka indirectly sebenarnya sudah kena makan isu apa yang sedang berkembang saat ini. Dan kalau kita terus diombang-ambingkan dengan keadaan di luar, dan hidup kita tidak pernah tenang. Selalu saja ada isu, selalu saja ada berita buruk, selalu ada saja berita-berita membuat kita rasanya mau marah, emosi. Dan kita terpancing emosi, ingin marah, ingin ini. Itulah sebabnya juga kalau kita perhatikan sekarang di dunia sosial media banyak terjadi perang sosial media. Kenapa demikian? Karena terpancing oleh situasi kondisi yang ada. Dan seperti saya katakan, tidak akan berhenti sampai kapanpun. Bisa itu isu lokal, grup kecil, organisasi kecil, atau di kota kita saja, atau di negara kita, atau isu internasional. Dan tidak henti. Dan isu-isu, namanya juga isu, ini tidak akan berhenti. Artinya sepanjang hidup kita terus kita diombang-ambingkan dengan isu-isu terus. Wow, alangkah sayangnya hidup ini kalau kita hanya terus diombang-ambingkan dengan isu. So, kembali kepada apa goalmu, apa dreammu, dan kontrol itu. Kalau tidak, circumstances, situasi luar akan kontrol
hidup kita. Termasuk emosi kita diombang-ambingkan dengan situasi di luar. Seharusnya apapun yang terjadi di luar kita, yang di luar kemampuan kita kontrol, adalah bukan tanggung jawabmu untuk membereskan itu. Tanggung jawab saya adalah saya bereskan diri saya. Kiat terakhir adalah change you believe. Rubah keyakinanmu tentang cara menerima dan mengelola informasi. So, change you believe, change you life. Bagi yang mendengarkan ini dan merasa ini adalah sesuatu informasi yang baru yang bermanfaat, percaya dengan saya, bisa dipelajari, bisa ditingkatkan. So, keep learning, keep growing. Thank you for watching. Bye.